Selamat pagi, Shalom. Warta Jemaat GKJ Maguwarjo, Minggu 14 Maret 2021. Atestasi Majelis GKJ Maguwarjo telah menerima surat atestasi dari GKE Yerusalem Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Ibu Philadelphia Poras atau menantu Bapak Widi Iskandar wilayah 6 yang beralamat di Jalan Kadirojo 1 nomor 14 RT 8 RW 2 Purwomartani Kalasan Sleman masuk wilayah 6. Mohon perhatian dan dukungan doa seluruh warga GKJ Maguwarjo. Sapa warga. Mengajak warga GKJ Maguwarjo untuk bergabung dalam acara Sapa Warga. Sapa Warga adalah sebuah acara gabungan seluruh wilayah gereja dan komisi melalui video call atau Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2021 pukul 19 sampai 8.30 atau 20.30 WIB dengan tema Belajar dari Perilaku. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Maguwarjo. Ibadah pertobatan. Telah dilaksanakan ibadah pelayanan pertobatan atas diri Ibu Hesti Prawodyawardani, wilayah 1, telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 pukul 10. Mohon perhatian warga GKJ Maguwarjo. Selanjutnya, berita lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Sri Sulastri atau ibunda dari Ibu Ruth Tri Widyastuti wilayah 6 dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 di Magelang. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta selengkapnya bisa dibaca di warta gereja yang diwartakan secara online. Berhimpun menghadapnya. Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerahnya. Mari kita bangkit berdiri menyambut rahmatnya dengan puji syukur kita. Jemaat persilakan berdiri. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 4. Dengan roh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah kita pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, dengan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara-saudari dan menyertai saudara juga. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini, kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan kita bagi sesama. Mari kita nyanyikan dari PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus nyatalah. Betapa hina hidup kami, betapa banyak noda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadirat-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela,
sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama Tuhan, kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat padamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1 sampai 3 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita menaikkan syukur karena di dalam ibadah ini kita masih diperkenankan untuk menerima berita anugerah Tuhan yang secara khusus terambil dari surat Roma pasal kelima ayat yang ke-17 demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah jemaat berita anugerah dari Tuhan. Kita saling mengucapkan salam damai dengan namaste. Salam damai, salam damai, salam damai. Masih dengan berdiri kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin terang
sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan menyiapkan diri untuk bersama-sama menerima, membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Minggu Prapaskah keempat ini. Kita memohon pertolongan Tuhan dan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap waktu, karunia, dan juga kesempatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu menunjukkan bagaimana cinta kasih-Mu yang berkelimpahan senantiasa bekerja untuk menguatkan dan juga memberikan pengharapan bagi kami. Dalam waktu-waktu yang telah berjalan dan yang telah kami lalui, kami sungguh merasakan bahwa cinta kasih-Mu itu menjadi dasar di dalam kami menerima, merenungkan dan juga mengalami segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, termasuk di dalamnya bahwa cinta kasih-Mu hadir lewat sapaan sabda-Mu yang sungguh menjadi dasar kekuatan dan juga pengharapan kami untuk tetap setia menjadi pengikut-pengikut-Mu dalam setiap keadaan kehidupan yang kami jalani dan hadapi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami memasuki Minggu Prapaskah keempat ini. Oleh karena itu kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu agar masa-masa Prapaskah ini sungguh dapat kami pakai dan juga semakin dalam mengimani Engkau sebagai Sang Teladan dan juga sumber keselamatan kami. Roh Kudus-Mu hadir menyapa kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk merenungkan, mengerti, dan nantinya melakukan sebagai pelaku-pelaku iman yang sungguh setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Minggu Prapaskah keempat ini, kita bersama-sama diundang untuk merenungkan pembacaan atas Injil Yesus Kristus, terkhusus yang disaksikan oleh Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian kesaksian Injil Yohanes. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia,
Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian jauh jemaat pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan keseharian. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik yang ada di tempat ibadah ini atau di gereja ini, ataupun juga yang berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Saya berdoa dan juga meyakini bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua berserta dengan anak dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita saat ini memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tentu saja masa-masa Minggu Prapaskah ini kita betul-betul diundang untuk kembali menghayati ulang bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus. Saya ingat betul kalau dalam kondisi sebelum pandemi ini, tidak sedikit jemaat di dalam masa-masa Prapaskah itu yang mengadakan retreat. Jadi retreat tentu saja bukan dalam pengertian yang sering dilakukan bahwa ketika gereja retreat lalu isinya adalah kemudian ya di tempat retreat itu berdoa atau kemudian menggali Alkitab, tapi kemudian hari berikutnya dolan, sehingga kemudian ketika dolan sudah lupa apa yang ditreatkan pada hari sebelumnya. Tetapi yang saya maksudkan retreat ini adalah retreat yang betul-betul retreat dalam pengertian menarik diri dari segala kesibukan, aktivitas, dan kemudian selama 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam betul-betul kemudian berefleksi dan menarik diri dari segala kesibukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Jadi kalau retreat yang sebenarnya itu biasanya justru tidak akan merasakan dalam kondisi dolan dan seterusnya, tetapi justru dalam pengalaman saya itu kita akan merasa lelah dalam pengertian apa? Lelah tapi tentu dalam kemudian disegarkan kembali, tapi lelah dalam pengertian bahwa kemudian retreat itu membuat kita berhadapan dengan diri kita sendiri dan juga dengan Tuhan. Jadi beberapa pengalaman yang saya dengar ketika warga jemaat atau kemudian mahasiswa yang mengikuti retreat yang kami adakan, itu mereka selalu kemudian merasakan bahwa retreat itu adalah sesuatu kesempatan di mana saya betul-betul menemukan siapa diri saya, dan ternyata itu sesuatu yang tidak mudah. Karena kemudian saya harus berbenturan dengan pengalaman masa lalu, trauma, kesedihan, bahkan juga hal-hal pahit, tapi kemudian itu saya dialogkan dengan Tuhan di dalam doa selama pengalaman retreat itu. Dan memang kemudian lelah, tapi ketika di dalam akhir retreat kemudian disegarkan karena akan menemukan kembali makna hidup, dan itu akan dipakai di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Nah, dalam arti tertentu, tapi juga memiliki kesamaan makna, itu juga yang kemudian saya temukan di pengalaman para penyintas pasien COVID, begitu. Jadi dalam beberapa percakapan dengan para penyintas yang sembuh dari positif COVID-nya lalu negatif, dia harus isolasi mandiri. Beberapa mengatakan bahwa kesempatan itu memang isolasi mandiri di ruangan sendiri itu seringkali membosankan. Tetapi dari pengalaman beberapa orang yang berjumpa dengan saya dan menceritakan pengalamannya selama isolasi mandiri dan kemudian dinyatakan sembuh, itu adalah selama isolasi mandiri dia seperti berada di dalam situasi berjumpa kembali
dengan pengalaman bahwa oh ternyata Allah itu masih mengasihi saya dalam kondisi yang seperti ini. Bahkan ketika saya sesak nafas, tidak bisa mencium, tidak bisa merasa, kemudian demam, saya kemudian merasakan bahwa Allah menolong saya dalam situasi itu dan saya semakin dekat kembali dengan Allah. Jadi hampir persis dengan pengalaman-pengalaman retreat yang selama ini dilakukan, bahwa kemudian ada waktu untuk berefleksi, menemukan diri, dan akhirnya segar secara spiritual, secara rohani, dan itu membuat dia semakin penuh sukacita dan keoptimisan menjalani masa-masa setelah dia sembuh dari COVID-nya. Sedikit banyak sama dengan pengalaman-pengalaman retreat. Nah, kenapa saya bercerita seperti ini? Karena sebenarnya ini juga yang diminta oleh Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus di dalam perikop kita. Perikop kita hanya separuh saja, 14 dari kita dari ayat ke-14 dari Injil Yohanes 3, di mana kalau misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudari membaca dari pasal 1, sebenarnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 itu adalah ada sebuah dialog yang terjadi antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus seorang Yahudi yang terkenal, dia seorang yang sangat paham keagamaan, tapi pada suatu malam dia dengan sembunyi-sembunyi datang kepada Yesus Kristus untuk kemudian bertanya dan belajar, karena diawali dengan pengakuan bahwa engkau adalah guru dan saya tertarik untuk belajar kepada Anda. 1-10 percakapan, tetapi kemudian mulai ayat yang ke-11 sampai dengan yang terakhir itu monolog. Jadi hanya Yesus Kristus yang berbicara, dan bayangan saya Nikodemus mendengarkan. Kenapa Yesus Kristus pada ayat mulai 11 dan kalau di dalam bacaan kita pada ayat yang ke-14 itu Yesus monolog? Karena Yesus kemudian mendapati bahwa ada satu hal yang belum sejalan. Ketika Yesus bicara kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali. Nah, Nikodemus menangkapnya secara harafiah, bagaimana mungkin saya yang sudah tua, sudah besar ini masuk kembali ke rahim ibu saya. Tapi Yesus Kristus berbicara tentang kelahiran kembali yang sifatnya spiritual, rohani, dan itu menjadi lebih penting daripada kemudian kelahiran jasmani yang pertama. Beberapa kali saya selalu kemudian menghayati bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu mengalami dua kelahiran, yaitu kelahiran secara jasmani yang kita alami, tapi juga kemudian kelahiran rohani yang sebenarnya sebagai orang Kristen itu dialami dalam proses baptis atau baptis dewasa atau sidi dan seterusnya. Tapi yang menjadi penting di dalam Yesus adalah bukan hanya sebuah kelahiran kembali dalam pengertian baptis atau sidi yang sifatnya ritual, tapi betul-betul berangkat dari sebuah pengalaman perjumpaan dan kesadaran tentang Yesus Kristus yang menyegarkan pengalaman batin dan juga kemudian memberikan kehidupan di dalam perilaku dan juga kehidupan selanjutnya. Dan ini yang Nikodemus belum begitu paham, sehingga kemudian Yesus Kristus banyak berbicara. Dan akhirnya apa yang kita lihat dan kita baca di dalam perikop kita tentu kemudian mengenal satu ayat yang sangat sering kita hafalkan di sekolah minggu, bahkan kemudian menjadi ayat nas di dalam peristiwa-peristiwa Natal, yaitu Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Dan itu bagian dari apa yang kemudian ingin ditampilkan Yesus tentang bagaimana peristiwa kelahiran kembali itu justru menyadari tentang satu anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan bukan hanya manusia tetapi dunia, kosmos. Karena di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi bukan hanya pada manusia tapi pada keseluruhan ciptaan Allah yang kemudian dipulihkan di dalam proses di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dan untuk menghidupkan. Nah, yang menarik jemaat, bahwa ayat yang ke-16 ini sebenarnya bisa kita lihat dari perspektif yang lain. Bukan hanya dari perspektif bahwa, Allah begitu besar cinta kasih-Nya, sehingga kemudian di dalam tema kita di dalam Minggu Prapaskah ini adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Betul, ayat yang ke-16 berbicara tentang anugerah kasih Allah yang luar biasa bagi dunia dan juga manusia. Tetapi kita
kemudian diajak untuk melihat bahwa anugerah kasih Allah itu juga bukan hanya diberikan begitu saja, tapi punya dampak yang sifatnya menghidupkan. Dan menghidupkannya bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Dan sebenarnya ini yang seringkali kita agak abaikan di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-16 ini, karena kita pisahkan dengan ayat-ayat sesudahnya. Karena sebenarnya ayat yang ke-16 ini bukan hanya berbicara tentang Allah yang begitu besar kasih-Nya, tapi juga berbicara bahwa Allah menyelamatkan manusia dan dunia dengan cara yang khas dan unik yang belum pernah terjadi di dalam sejarah manusia selama ini, yaitu Dia mengutus anaknya yang tunggal. Yesus datang, sehingga kemudian di dalam ayat sebelumnya, ayat 14-15 dikatakan bahwa kemudian dikaitkan dengan pengalaman umat Israel di tanah pembuangan, di padang pasir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ketika ada ketidakpercayaan kepada Allah, lalu kemudian ada ular, dan kemudian Allah membuat ular dari sebuah patung ular dan kemudian ditinggikan, dan orang-orang yang melihat ular itu disembuhkan. Jadi ayat 14-15 ingin berbicara bagaimana bahwa makna Yesus itu sama, bahkan lebih besar dari pengalaman leluhur umat Israel yang diselamatkan oleh Allah lewat perantaraan patung ular itu dari ketidakpercayaan dan dari kebinasaannya. Nah, tetapi yang lebih besar daripada itu adalah bahwa Yesus Kristus dalam ayat-ayat sebelum di ayat 14 dikatakan bahwa yang menarik dan yang penting dari Yesus Kristus adalah Dia bukan hanya naik, ini terkait dengan peristiwa setelah peristiwa Paskah dan kenaikan Yesus, tapi Dia juga adalah yang turun. Begitu. Bagaimana Dia ditinggikan? Dia ditinggikan bukan hanya karena Dia tinggi, tapi Dia ditinggikan karena Dia juga turun ke dalam kehidupan manusia, inkarnasi, menyatu dengan kehidupan manusia. Nah, ini yang kemudian dipakai sebagai cara Allah menunjukkan kasih-Nya dan cara Allah menyelamatkan. Nah, lalu bagaimana pentingnya? Nah, ternyata ketika ayat-ayat setelahnya, ayat 16, bicara tentang kontradiksi terang, gelap, baik, jahat, dan itu semua dikaitkan dengan antara mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya. Ternyata kehadiran Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, masuk ke dalam kehidupan manusia sebagai cara Allah untuk mengasihi dan menyelamatkan dan memberikan kehidupan, bukan menghakimi dunia dan juga manusia. Itu ternyata dalam sebuah proses yang tidak hanya sekali jadi, tapi dalam sebuah proses yang panjang, yang dalam pengalaman masa Prapaskah kita adalah bagaimana kita diajak belajar dari proses kehidupan dan pelayanan serta karya Sang Kristus yang adalah Sang Putra itu, yang turun menjadi cara Allah menyelamatkan dan juga mengasihi dunia. Nah, ini yang kemudian seringkali kita agak miss dan abai untuk memperhatikan. Karena apa? Karena anugerah Allah yang menghidupkan itu hanya bisa dialami dan dirasakan bagi mereka yang merespon dengan segala ketulusan, kerendahan hati, dan pertobatan. Karena apa? Di ayat yang ke-20, tidaknya di ayat yang ke-19, 20, 21 di situ dilihatkan perbedaan. Mereka yang tidak percaya itu tidak akan mau belajar dari Yesus, tidak akan mau mengenal Yesus. Karena apa? Karena semakin mengenal Yesus akan semakin tahu aslinya Dia. Sehingga dia kemudian merasa, kalau saya percaya kepada Yesus, maka saya akan tahu bahwa saya ini adalah orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang jahat, yang gelap, dan seterusnya. Jadi berjumpa, mengenal, mengalami Yesus, itu bukan hanya kemudian kita mengalami cinta kasih-Nya, tapi juga kemudian kita mengalami siapa diri kita. Kita semakin mengenal diri kita, kita dibukakan siapa saya. Begitu. Nah, orang-orang yang tidak mau merespon, maka dia akan kemudian malu, tidak mau, marah, dan seterusnya. Karena apa? Karena ketika berjumpa dengan Yesus, oh, saya ternyata orang yang berdosa, saya orang yang demikian, saya orang yang selalu melakukan kejahatan.
sehingga kemudian lebih memilih untuk menolak Yesus. Tapi berbeda kemudian orang yang percaya. Kepercayaan itu adalah ketika mengalami cinta kasih Allah di dalam peristiwa Yesus Kristus yang berinkarnasi. Dia kemudian semakin mengenal dirinya, semakin tahu persis siapa saya, aslinya saya ini seperti apa. Tapi kemudian dia dengan kerendahan hati, dengan pertobatan mau belajar, mau dipimpin dan mau dituntun oleh Sang Kristus itu. Nah, sehingga kemudian di ayat yang ke 20 dan 21 di situ dikatakan, terutama ayat yang ke-21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dalam bahasa saya, inilah yang seperti dialami orang-orang yang melakukan retreat. Ketika kita di dalam masa Prapaskah ini betul-betul membuka diri untuk disapa, mengalami cinta kasih Allah, maka sebenarnya di situ kita mengalami setidaknya satu. Pertama-tama kita akan semakin mengenal asli kita, siapa saya sebenarnya. Jadi kepahitan, kemarahan, sakit hati, itu akan kemudian kita rasakan bahwa saya ini orang yang sedang sakit hati. Saya orang yang sedang marah. Saya orang yang sedang punya dendam. Saya orang yang sedang sakit. Saya orang yang suka berbohong. Saya orang yang terlalu ambisi dan seterusnya. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu adalah pengalaman yang pertama-tama membuka keaslian kita tentang siapa saya. Kita semakin mengenal kita, bukan hanya baiknya, tapi keburukan-keburukan kita. Perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya adalah ketika sampai kepada keaslian diri, tahu kepada keburukan kita, kita stop, kita mengatakan sudah, ini tidak benar. Saya tidak mau untuk kemudian bertobat. Saya tidak mau kemudian mengaku salah. Dan itu yang namanya mengeraskan hati. Sehingga terang dan juga kebaikan tidak bisa dialami. Tapi orang yang percaya akan kemudian merespon baik. Kalau begitu ini adalah momen di mana kemudian saya harus menyudahi segala hal jelek yang saya lakukan. Saya harus kemudian membuka diri untuk kemudian Yesus mau memimpin saya dan mengajari saya bagaimana kemudian saya hidup dan berjalan bersama dengan Dia. Itu yang namanya pertobatan dan penyerahan diri. Ini perbedaan momennya. Dan saya rasa masa-masa Prapaskah mengajak kita untuk melihat kita ini sebenarnya di mana. Apakah kita termasuk orang yang mengeraskan hati sehingga masa Prapaskah dan Paskah nanti tidak punya efek apa-apa bagi saya? Atau kita termasuk orang yang mau bertobat dan mau menyerahkan diri kepada Sang Kristus yang adalah anugerah dan cinta kasih Allah itu untuk kemudian mengajari kita bagaimana memulihkan relasi di dalam batin saya. Dan itu kemudian juga berdampak memulihkan relasi saya dengan orang lain Tuhan dan juga dengan kehidupan. Dan itu kemudian yang dikatakan sebagai sebuah anugerah yang menghidupkan, yang berdampak di dalam kehidupan saya, sesama saya, dan juga kehidupan dalam relasi yang lebih besar. Itu yang dikatakan ketika berjumpa dengan cinta kasih Allah, maka kita semakin mengenali diri kita semakin dinyatakan siapa kita, dan kita semakin mengalami terang itu sendiri, dan itu berarti kita mengalami pemulihan dan juga pengharapan di dalam Kristus. Nah, ini yang kemudian dikatakan Yesus, diajarkan Yesus kepada Nikodemus, bahwa kelahiran baru, kelahiran kembali itu adalah perkara pertama-tama, apakah kamu masih mau mengeraskan hati, sehingga kemudian kamu tetap berada di dalam kegelapan, kamu tidak dipulihkan, atau kamu mau untuk kemudian berubah dengan diawali pertobatan, pengakuan bahwa saya ini melakukan sesuatu, saya ini salah, saya ini jahat, saya ini penuh dengan ketidakbaikan, tapi kemudian saya mau belajar kepada Sang Kristus, Sang Anugerah itu, dan membuka diri terhadap karyanya, sehingga kemudian saya mengalami pemulihan dan kehidupan
yang utuh di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Nah, ini hal yang mendasar di dalam masa Prapaskah keempat yang kita coba renungkan bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa pesan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21 ini menjadi sangat penting, bukan hanya ketika kita masuk masa Prapaskah keempat ini, tapi juga menjadi penting di dalam kehidupan bersama kita, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam jemaat dan juga di dalam masyarakat. Seringkali kehidupan yang kita alami dan kita jalani itu menjadi kehidupan yang justru mengarahkan kepada kehancuran. Ketika kita hanya gugu karpe dewe, ketika kita hanya mengeraskan hati, ketika kita tidak mau untuk mengakui dan juga saling memaafkan dan mengampuni. Tapi Yesus mengajarkan kita bahwa anugerah cinta kasih Allah yang terbesar bagi dunia, yang dilakukan di dalam peristiwa inkarnasi Yesus Kristus, yang kemudian itu membawa kehidupan, itu hanya bisa dirasakan bagi mereka yang mau menyadari bahwa kemudian ketika saya berjumpa dan mengalami Yesus, saya mengalami keaslian saya dibukakan siapa saya, bahwa saya ini adalah orang yang tidak sempurna, saya punya kesalahan, saya punya luka batin, saya punya kepahitan. Tapi saya tidak berhenti di sana. Saya kemudian belajar dari Kristus dan membuka diri untuk dipimpin oleh Sang Kristus, memulihkan luka batin saya, kemudian memulihkan segala hal kepahitan, dan itu akan membuat kita bisa memulihkan diri di dalam relasi dengan orang-orang yang menyakiti, dengan keadaan dan juga dengan kehidupan selanjutnya. Itu yang saya refleksikan sebagai cinta kasih yang menghidupkan. Cinta kasih yang tidak hanya kita terima sebagai sesuatu yang menyenangkan, tapi cinta kasih yang memiliki daya transformasi, di mana kemudian kita diubah menjadi orang-orang yang mau terus-menerus belajar dari Sang Kristus, Sang teladan iman kita. Bukankah itu intinya masa Prapaskah? Melihat Yesus di dalam kemanusiaannya, di dalam penderitaannya, di dalam keterbatasannya, tapi kemudian kita belajar dari Dia yang dalam penderitaan dan keterbatasannya justru mengarahkan kita kepada kehidupan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan menyatukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang cinta kasih-Mu sungguh luar biasa, berlimpah dan tidak berkesudahan. Kami bersyukur ya Tuhan karena cinta kasih-Mu menghadirkan Sang Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Menyapa kami, yang kami alami tidak hanya memberikan kedamaian dan ketenangan, tapi juga memberikan daya transformasi yang membuat kami sadar siapa diri kami, dan lewat itu kami belajar bersama dengan Sang Kristus untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang berkenan dengan Engkau. Kehidupan kami adalah kehidupan seperti sebuah perjalanan bersama dengan Sang Kristus Yesus, yang di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kami bersama-sama dengan Dia belajar bagaimana menjadi manusia yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki hati yang lembut, hati yang mau bertobat, hati yang mau belajar, dan hati yang mau ditegur. Ajar kami untuk tidak mengeraskan hati kami, tidak menjadi egois dan tidak peduli. Dan dengan demikian, kami oleh karena kuat kuasa Sang Roh Kudus akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mengalami pemulihan, tidak hanya dengan diri kami sendiri, tapi juga dengan sesama kami dan siapa saja yang ada di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, pemulihan itu kiranya juga terjadi di dalam kehidupan bergereja di mana kami melayani. Biarlah gereja, terkhusus GKJ Maguwo Harjo ini, menjadi alat-Mu untuk siapa saja yang berkarya dan berpelayanan, menjadi bagian dari gereja ini, sungguh-sungguh Engkau sapa dan mengalami pemulihan oleh karena cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan juga warga jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Engkau memakai mereka sebagai alat-Mu untuk kemudian menciptakan suasana pelayanan yang sungguh disemangati oleh cinta kasih dan menghadirkan pemulihan untuk satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk pergumulan yang ada terkait dengan situasi pandemi yang belum berakhir, yang berdampak bagi kehidupan bergereja dan berpelayanan. Kami percaya Engkau memberikan daya kreatif, Engkau memberikan pengharapan dan kemampuan, serta mencukupkan segala sesuatunya atas kebutuhan dan juga pergumulan yang ada dan dialami oleh gereja di sini. Kami berdoa untuk rencana-rencana dan juga program-program karya pelayanan yang disusun oleh pendeta dan majelis. Biarlah itu dapat berjalan dengan baik. Biarlah itu dialami oleh warga jemaat sebagai sapaan cinta kasih-Mu yang membangun iman mereka dan memulihkan batin mereka. Engkau mencukupkan segala sesuatu dan Engkau menyempurnakan segala sesuatunya. Tidak lupa kami berdoa untuk warga jemaat di GKJ Maguwo Harjo ini ya Tuhan, dengan segala kondisi kehidupan mereka. Engkau yang Maha tahu dan Engkau yang Maha mendengar segala doa dan permohonan mereka. Mereka yang saat ini berbeban berat karena situasi ekonomi akibat pandemi, karena mereka di PHK atau kehilangan pekerjaan dan dirumahkan, dan itu berdampak untuk pemenuhan kehidupan keluarga. Kami berdoa Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan memberikan daya kreatif di dalam kehidupan mereka, dan Engkau yang akan memakai siapa saja untuk menolong mereka. Dengan demikian mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu yang memberikan pengharapan dan juga menjadi sumber kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan menjalani asesmen nasional dan juga ujian akhir sekolah. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau berkenan memberikan kepintaran, konsentrasi,
dan juga kemampuan bagi anak-anak kami melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang siswa, dan juga nantinya mendapatkan hasil yang baik oleh karena berkat dan perkenanan-Mu. Kami berdoa untuk para orang tua yang juga Engkau berikan tanggung jawab membesarkan anak-anak pemberian-Mu. Engkau pimpin mereka dengan kebijaksanaan, dan Engkau juga berkenan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat GKJ Magu Harjo yang saat ini beban berat karena sakit yang mereka derita, yang saat ini berbaring di rumah sakit ataupun juga di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkenan selalu melawat mereka, menyapa mereka dengan sentuhan cinta kasih-Mu lewat dokter, perawat, dan juga keluarga yang setia mendampingi dan merawat mereka. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat ataupun juga daerah terkait dengan pelaksanaan vaksin dari COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Engkau menyempurnakan segala rencana, dan biarlah dengan vaksin itu membawa pengharapan bagi kami untuk kami bisa melawan dan juga menghadapi pandemi ini, sehingga kemudian kehidupan kami menjadi kehidupan yang memiliki daya tahan, tidak mudah putus asa, tetapi juga menjadi kreatif untuk kemudian menata kehidupan kami selanjutnya meskipun pandemi belum berakhir. Kami percaya Engkau memakai segala kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat-Mu untuk membuat kami tetap bertahan dan menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini. Kami berdoa untuk upaya-upaya pemerintah di dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini, dengan bantuan-bantuan langsung tunai ataupun apapun juga. Biarlah itu Engkau pakai untuk meringankan beban rakyat Indonesia. Dan biarlah mereka tetap memiliki pengharapan dan juga dapat menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan apa yang Engkau perkenankan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatunya. Kami percaya bahwa Engkau menolong kami dalam setiap keadaan kami, kehidupan kami di masa-masa selanjutnya, karena Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Dan kami naikkan doa-doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan, bersyukur kepadanya. Nas persembahan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Kita akan iringi dengan memuji nama Tuhan, dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun
silakan berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Kita naikkan pujian kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Kami undang jemaat untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu
Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat persilakan untuk doa secara pribadi. Amin. Ucapan terima kasih kami aturkan pada Bapak Pendeta Wahyu Nugroho atas pelayanan pada pagi hari ini, juga kepada organis yang telah mengiringi pujian, PPJ yang telah memimpin pujian, petugas multimedia yang melayani pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah ikut bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Marilah kebaktian pada pagi hari ini kita tutup dengan menyanyikan dari NKB 73 ayat yang pertama dan kedua. Kasih Tuhanku lembut.